Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah di tahun ini atau di bulan ini akan mendapatkan pahala yang terbaik darinya. Tak lupa juga salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang malas dalam urusan ibadah. Ia justru rajin bermaksiat. Diajak sholat tidak mau, berpuasa tidak mau, akan tetapi duitnya begitu banyak. Pernahkah Anda melihat kasus seperti ini? Atau bahkan mungkin tidak jarang di antara kita, bahkan diri kita sendiri, ketika diajak sholat ia susah, berpuasa tidak mau, membayar zakat pun ogah, apalagi menunaikan ibadah haji meskipun dia sudah mampu. Hari demi hari orang ini akan tetapi rezekinya makin lancar, popularitasnya makin berkibar, usahanya makin maju dan lancar, dalam aspek kehidupannya semakin berkembang, karirnya luar biasa, asetnya bertambah, depositonya melimpah. Padahal orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu justru membantah, membangkang dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa meninggalkan segala apa yang diperintahkan, tapi justru menjalankan segala apa yang telah dilarang di dalam agama ini. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus di atas mungkin banyak di sekitaran kita. Atau ingat sekali lagi, atau justru jangan-jangan diri kita yang terjangkit penyakit tersebut. Maka kalau kita menemukan indikasi penyakit ini, maka kita harus berhati-hati. Atau bahkan jangan sampai ketika kita melihat ada orang yang dia tidak beribadah atau bahkan jauh dari agama ini, tidak pernah bersujud kepada Allah, tapi rezekinya berlimpah. Justru kita mungkin berpikir kita ingin seperti mereka, tidak sholat tapi ia kaya raya kok, tidak berpuasa usahanya berhasil. Ini sebenarnya atau orang ini sedang berada dalam jeratan atau jebakan, dan bahkan nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah dalam agama ini adalah istidraj. Jebakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya dikasih kelonggaran, keluasan, kemudahan rezeki yang sangat berlimpah, kesempatan badan yang kosong, artinya sehat maksud saya, akan tetapi tidak menjadi jembatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka semakin jauh karena mungkin merasa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak pernah bersujud kepadanya, tapi rezekinya lancar, tidak pernah sakit, bahkan mungkin hati-hati. Ini adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut tadi dengan istilah istidraj. Karena istidraj sendiri mempunyai pengertian atau bahasanya adalah mengulur. Sementara dalam terminologi beragama adalah merujuk pada keadaan orang itu terus menerus diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang melalaikan.
sehingga berefek kepada orang tersebut adalah membinasakan. Dalam pengertian sederhana, maka istidraj bermakna membuat seseorang terpedaya dengan jalan terus-menerus memberi apa yang dinikmatinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala aspek kehidupan ini isinya penuh dengan ujian. Kekayaan, ujian. Rizki juga ujian. Orang tua, suami, anak, istri, keturunan kita itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tergambar di dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Mu'minun ayat 55 sampai dengan 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Kata Allah, tidak. Sebenarnya mereka itu tidak sadar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah akan menguji dengan kebaikan dan jabatan, dengan uang, dengan ilmu, dengan kekuasaan yang diberikan kepada kita, dengan kesempatan, dengan amal soleh pun. Itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kefakiran, dengan penderitaan, dengan kelaparan. Ingat kata Allah, semuanya itu akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Contohlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman apakah menepuk dada, ini merupakan kelebihan yang saya punya, dan justru semakin melalaikan dari Allah Nabi Sulaiman umpamanya, semakin jauh dari syariat? Bukan. Yang dilakukan Nabi Sulaiman, dan bahkan termaktub di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman berkata, Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nabi Sulaiman berkata, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Sulaiman tahu, faham, ketika Allah memberikan banyak rezeki kepadanya, banyak karunia, ini merupakan ujian. Liyabluwani aashkur am akfur. Ini merupakan ujian, saya bisa bersyukur atau bahkan saya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ada orang yang tidak pernah beribadah, akan tetapi rizkinya luar biasa melimpah, jangan kaget ketika kita melihat 5 waktu seseorang tersebut tidak pernah ada di masjid, dan bahkan ke masjid pun mungkin dalam setahun hanya 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Idul Fitri ia memakai baju baru, dan kemudian pada Idul Adha dia momentumnya atau dia pada ketika itu berkurban, dan supaya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dielulukan bahwa saya berkurban, setiap tahun saya rutin, ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita seperti ini. Bahkan mungkin ada kita temukan orang tersebut jarang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan mungkin karena jarang bersujudnya tadi, akan tetapi ketika minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ketika dia punya mobil 1 umpamanya, ya Allah, saya ingin mobil 2, Allah berikan. Ketika sudah 2, ia meminta lagi kepada Allah, Allah, saya ingin mobil 3, Allah berikan lagi. Ingat hati-hati, ketika kita melihat ada kasus seperti ini, maka jangan kaget. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallahu ta'ala yu'til 'abdu minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna dzalika minhu istidraj." Kata Nabi, kalau kamu melihat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberi harta yang sangat banyak dalam urusan di dunia, apa yang diinginkannya selalu Allah berikan kepadanya, sementara ia berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj,
kata Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bentuk jebakan yang berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa efeknya ketika rizki ini begitu banyak mengalir deras kepada kita? Justru yang dikhawatirkan dengan banyaknya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu tadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingat Tuhan kita yang memberikan rizki, Ar-Razzaq. Justru kita lalai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Allah itu ya hanya semata-mata Tuhan biasa, tidak ada gunanya, bahkan mungkin dia sampai berpikir seperti itu. Ya, ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan di dalam salah satu Al-Quran, yaitu Al-An'am ayat 144. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan yang Allah berikan. Terus berikan kesenangan dunia. Urusan dunianya semua Allah lancarkan. Ya, sehingga mereka itu bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ingat, kami segerakan siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya, artinya dengan segera. Padahal ingat, Allah telah mengulur kita ketika kita jauh, sementara rezeki begitu banyak mengalir. Ingatlah, Allah ingin kita kembali kepadanya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai fulan, ingat semua rezeki yang aku berikan ini adalah merupakan ujian untuk kamu. Kedudukan ini pun ujian. Jangan sampai kita ketika sudah di atas angkuh luar biasa, sampai menepuk dada orang lain semuanya rendah. Ingat, ya, yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am, siksa Allah nanti yakinlah akan langsung menimpa kepadanya, ya, dengan kata Al-Quran, atau biasa kita menyebutnya dengan sekonyong-konyong, Al-Quran surat Al-An'am ayat 100 ayat 44. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih kepada DPD YMM Sumatera Selatan dengan program Menunggu Beduk Ditabuh. Ya, mudah-mudahan kultum yang sudah dibuat ini bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat, khususnya Sumatera Selatan dan umumnya ya Indonesia kita tercinta. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.